Shalom Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke sesi penginjilan. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Mari Roh Kudus beri kami roh hikmat, berikan kami pengertian, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, buat kami menangkap yang daripada Tuhan. Biar ketika firman-Mu tersingkap, maka kami akan mendapat rema, mendapat pewahyuan, mendapat kekuatan. Dan buat kami hidup di dalam firman-Mu, berjalan dengan otoritas yang daripadamu. Mari Roh Kudus berbicara, buat kami menghidupi firman-Mu, sehingga kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang bergerak dengan signs, wonders, and miracles. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, pasukan-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid. Kami menangkap, kami mengerti, dan kami menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah belajar sangat banyak. Kita belajar tentang inilah masa peperangan, inilah masa tuaian, inilah masa Pantekosta ketiga, inilah masa lawatan. Bagaimana kita harus intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Banyak hal yang kita sudah belajar. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan mengenai penginjilan. Ini adalah salah satu yang paling sering dibahas, tetapi minim pelaksanaan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tahu begitu banyak umat Kristen, mereka rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Mereka rajin melakukan banyak hal, ibadah dan seterusnya. Itu sama sekali tidak salah. Itu juga bagian dari firman Tuhan. Itu juga bagian dari perintah Tuhan. Namun dari semua di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada namanya amanat agung, yaitu yang harus dilakukan. Kalau orang Indonesia bagian barat dikatakan kudu, katanya harus. Nah Bapak Ibu Saudara, penginjilan mungkin kita sudah sering dengar. Kita juga sudah sering ikut seminar penginjilan. Nah namun Bapak Ibu Saudara, mari coba kita tanyakan kepada diri kita atau kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu Saudara gembala, tanyakan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka tidak pergi menginjil? Atau kenapa kita harus menginjil? Tetapi kenapa banyak orang tidak pergi penginjilan? Nah alasannya banyak, mungkin karena takut, ya mungkin karena tidak tahu bagaimana caranya, takut ditolak, bagaimana kalau orang itu tidak menerima, bagaimana kalau orang itu marah, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba untuk menceritakan bagaimana penginjilan itu sangat mudah. Semudah minum air. Seharusnya setiap orang percaya adalah penginjil. Tidak ada yang terkecuali. Karena setiap Bapak Ibu Saudara yang dipanggil, itu dipanggil untuk menginjil. Dipanggil untuk menjadi pemenang jiwa. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Dan kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, dan seterusnya, setiap ayat, setiap buku, maksud saya, itu berbicara tentang penginjilan. Di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di dalam Matius 28 ayat 18. Dan ayat 19 dan 20, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah hafal. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang paling terkenal. Dan juga di dalam Markus dikatakan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan juga di dalam Lukas berkata bahwa kepadaku telah diberi kuasa menginjak ular kalajengking dan juga memberitakan kabar baik. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas, aku telah diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Di dalam Yohanes juga Tuhan berkata bahwa Injil ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Di dalam Yohanes juga dikatakan bahwa berbahagialah mereka
Ya Bapak Ibu Saudara, yang percaya walaupun tidak melihat. Tapi yang paling luar biasa, dalam Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi, Bapak Saudara? Memberitakan Injil dari satu desa ke desa yang lain, menyembuhkan orang sakit, memulihkan, membuat mukjizat. Tuhan Yesus berkata, semua orang percaya akan melakukan hal yang sama. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dan kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kemudian di dalam Roma dikatakan, Roma 1:16, karena aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, saya bisa cerita dari setiap kitab, setiap buku, di mana firman Tuhan ada penekanan, pergi beritakan Injil. Tetapi sangat sedikit orang percaya mereka memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dapatkah Bapak Ibu Saudara bayangkan, bila Anda direkrut menjadi pemadam kebakaran, apa yang Anda lakukan? Setiap kru pemadam kebakaran, mereka standby 24 jam. Kapanpun mereka ditelepon, setiap kali telepon itu bunyi, mereka tahu dan siap-siap kebakaran ada di mana. Kurang dari 5 menit mereka langsung siap untuk pergi ke TKP, tempat kejadian perkara di mana kebakaran terjadi. Itu yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, Bapak Saudara. Karena setiap detik, setiap menit sangat berarti. Dan mereka adalah rescue fire, di mana mereka dilatih, direkrut, dilatih, dipersiapkan untuk menjadi tim pemadam kebakaran. Dan tidak jarang mereka harus berurusan antara hidup dan mati. Mereka sering terluka, kalau capek sudah pasti. Kadang-kadang berjam-jam mereka tidak tidur, bisa semalaman tidak tidur, karena salah satu prinsip mereka, pantang pulang sebelum api padam. Nah, jadi kalau direkrut jadi tim pemadam kebakaran, maka tugas mereka yang paling utama adalah memadamkan api. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya juga sebenarnya direkrut dari tim untuk pemadam api kebakaran. Bahkan lebih tepatnya supaya bagaimana orang tidak masuk di dalam api itu, Bapak Saudara, yaitu neraka. Karena itu Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tim penyelamat, supaya tidak ada orang pergi ke neraka, supaya orang tidak dibakar selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk itulah kita dilatih, kita diperlengkapi, diberi Roh Kudus, diberi kuasa, diberi tanda, mujizat, berkat, koneksi, semua yang kita butuhkan di surga dan di bumi. Untuk menyelesaikan pekerjaan kita, Tuhan berikan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadarlah, taulah, pahamilah bahwa Bapak Ibu Saudara saya direkrut menjadi tim pembawa keselamatan, tim pemadam kebakaran. Demikian juga kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke pantai-pantai, selalu ada di situ tim penyelamat. Nah, demikianlah sebenarnya tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tapi hidup yang sementara di dunia ini menentukan hidup kita dalam kekekalan. Kekal di surga atau kekal di neraka. Dan oleh karena itulah Tuhan rela membayar semua harga keselamatan itu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di dalam kayu salib, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilur yang engkau sudah sembuh. Sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil, ini sebenarnya adalah bagian yang paling excited dari semua bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kita.
Tentu memang untuk ketemu Tuhan di hadirat Tuhan itu indah sekali. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan membawa kita ke hadiratnya, ke tempat kudusnya, di ruang kudus dan di tempat kemuliaannya. Satu tujuannya, supaya kita menjadi suaranya, supaya kita menjadi tangannya, supaya kita menjadi kakinya, kita menjadi penyambung lidahnya untuk menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, membawa berita keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan. Itulah sebabnya ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia seorang yang sangat terpandang, ada di kaum elit, dengan bisnis yang elit, dan punya warga negara Roma dan juga Israel. Tapi begitu ketemu Yesus, dia berkata, semua itu sampah oleh karena pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dia berkata, Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 16, I had confidence in gospel because gospel is the power of God. Bapak Ibu Saudara, dikatakan aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau gospel is the power, if gospel is the power, Injil adalah kuasa, artinya dimanapun Injil diberitakan, di situ ada power, di situ ada kuasa, dan di mana ada kuasa, di situ ada keajaiban. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, mukjizat terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, entah Bapak Ibu Saudara ada di negara manapun, di Malaysia, di Indonesia, di Nepal, dimanapun di seluruh dunia, yang banyak orang berkata pintu penginjilan tertutup. Saya mau berkata, tidak buat mereka yang berjalan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya melihat begitu banyak hal yang Tuhan bukakan. Saya memiliki banyak kesempatan boleh memberitakan Injil, bahkan bekerja sama dengan beberapa ustadz-ustadz dan beberapa pemimpin-pemimpin agama yang bukan Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa? Karena semua orang butuh keselamatan, butuh kesembuhan. Jadi penginjilan itu sederhana sekali Bapak Ibu Saudara, sangat mudah. Jadi kemudian kita bisa membuat penginjilan 1 menit, penginjilan 3 menit, atau penginjilan 10 menit. Bahkan untuk membuat KKR, bisa persiapannya hanya 5 menit Bapak Ibu Saudara. Saya akan cerita Bapak Ibu Saudara, bagaimana penginjilan praktis, sangat mudah, sangat sederhana, semudah minum air. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mengerti, mungkin boleh di kontak saya di Facebook atau di WA untuk bisa konsultasi. Nah, Bapak Saudara, saya cerita bagaimana penginjilan 1 menit Injil bisa disampaikan. Bapak Saudara, penginjilan 1 menit Bapak Saudara bisa di mobil, di stasiun, di sambil ngantri, atau dimanapun. Bapak Saudara bisa berkata begini, halo Bapak, Ibu, apakah engkau tahu bahwa ada seseorang yang mencarimu? Dia sudah lama mencarimu. Dia tanya, siapa? Yaitu Tuhan yang mengasihimu, yang sudah membayar dosa dan penyakitmu. Engkau bisa mengalami dia dengan berkata, Tuhan Yesus, aku mau mengenal engkau. Itu saja. Dan kemudian itu 1 menit, Injil diberitakan, dia mendengar nama Yesus, membayar dosa dan penyakit. Dia terima atau tidak, kita nggak bisa lakukan apapun. Itu bagian Tuhan. Bagian kita memberitakan, bagian Tuhan, bagian Roh Kudus yang membuat diri percaya. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Itu penginjilan 1 menit Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan penginjilan 3 menit? Penginjilan 3 menit adalah dengan Bapak Ibu Saudara menceritakan kisahmu kepada orang itu. Bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan. Itu terbagi dari 3. Pertama, bagaimana hidupmu sebelum mengenal Tuhan, bagaimana kamu ketemu Tuhan, dan bagaimana setelah mengikuti Tuhan. Saya berikan contoh pengalaman hidup saya. Saya mungkin berkata, Pak,
Mau nggak mendengar kisah saya? Saya ini dulu lahir dan besar di kampung. Nah, di kampung saya itu kebanyakan orang berdukun. Dan kemudian berantem, mencuri, melakukan kejahatan adalah hal yang normal di kampung saya. Dan juga kebanyakan orang di kampung saya, mereka tidak sekolah. Karena buat mereka tidak penting. Yang penting punya banyak duit dan bekerja dan mereka hebat. Disitulah saya dibesarkan, dalam kondisi seperti itulah saya dididik. Dan kemudian begitu tamat SD, hampir semua orang, lebih setengah penduduk kampung berkata, ya sudah, kamu berladang di mana? Tapi saya tetap bertekad untuk kuliah, untuk sekolah, sampai menyelesaikan program doktor saya. Nah, itu hidup saya ketika sebelum mengenal Tuhan. Suka berantem, suka mencuri, seperti itu. 1 menit. Nah, menit yang kedua, dan ketika saya sekolah menengah atas, saya pergi ke kota lain. Nama kota itu adalah Brastagi. Nah, ketika saya baru datang ke kota itu 1 bulan, ada seseorang memberitakan Injil. Dan kemudian dia ajak saya berdoa untuk memperbarui komitmen saya dengan Tuhan. Memang saya lahir di keluarga Kristen, tapi saya tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika kami berdoa, saya merasa seperti terbang. Itulah pengalaman spiritual saya pertama dengan Tuhan. Dan saya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus sejak saat itu. Itu terjadi 24 tahun yang lalu. Dan kemudian menit yang ketiga. Nah, kemudian setelah saya mengikut Tuhan, saya pengen mengenal Tuhan. Saya mulai baca Alkitab. Karena saya masih sekolah, saya punya banyak waktu luang. Saya bisa baca Alkitab 3 jam sampai 6 jam. Kadang-kadang berhari-hari kalau lagi tidak sekolah. Sehingga dari Kejadian sampai Wahyu, saya bisa baca 3 sampai 4 bulan sudah selesai. Kadang-kadang cuma 6 bulan. Dan kemudian itu saya baca Alkitab bisa berjam-jam. Kadang-kadang 1 kitab, 2 kitab saya baca per hari. Nah, sehingga sampai teman-teman saya berkata, dalam kurang dari 2 tahun mereka berkata, kamu seperti koordinasi berjalan. Dan kemudian saya mulai mempraktekkan apa yang saya baca. Saya mulai melihat banyak mukjizat terjadi di jalan-jalan di berbagai tempat. Dan saya kata itulah saya mulai melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, sekarang apakah engkau mau mengenal Tuhan? Boleh disampaikan seperti itu, Bapak Saudara. Nah, itu 3 menit kita memberitakan firman ke orang lain. Sampaikan kisah kita, bagaimana hidup kita sebelum mengenal Tuhan, bagaimana ketemu Tuhan, dan bagaimana setelah mengenal Tuhan. Ya, kadang-kadang juga saya juga melihat kalau dia masih sekolah, saya akan cerita. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya malas sekolah, saya suka berantem, saya suka bolos, dan kemudian saya ranking 2 dari belakang. Sehingga saya ini ada di kelas karpidul atau kelas buangan. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya diubahkan Tuhan, saya naik kelas unggulan, dapat beasiswa, uji kompetensi juara 1, dan saya dapat 10 besar. Nah, itu bagaimana pengalaman hidup kita. Karena itu benar-benar kita alami, itu benar-benar berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu, bagaimana memberitakan Injil dalam 3 menit. Yaitu dengan menyampaikan kisah kita. Kalau mau buat KKR, itu juga tidak perlu lama-lama. Selama ini buat KKR persiapan 1 tahun, persiapan 6 bulan. Bapak Ibu Saudara, saya keliling Indonesia, saya keliling dunia. Buat KKR, saya hanya butuh persiapan 5 atau 10 menit. Dan Bapak Ibu Saudara, sering sekali KKR itu tidak ada panitianya. Karena kalau pakai panitia, maka biayanya besar sekali. Belum lagi biaya rapat, transportasi, makan, meeting lagi, dan belum tentu kita diterima kalau kita orang baru, Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu, saya berikan contoh, Bapak Saudara. Ketika dulu saya mulai pergi penginjilan keliling, mereka selalu tanyakan, para hamba-hamba Tuhan tanya banyak pertanyaan. Setidaknya pertanyaannya selalu ada 4. Kamu siapa? Dari mana? Ngapain kamu di sini? Kamu siapa? Saya John Nerman. Dari mana? Dari Jakarta. Ngapain ke sini? Mau buat KKR, buat seminar, buat pesta anak.
Dan kemudian mereka tanya, siapa yang bayarin? Saya bayar semuanya. Kemudian apakah Bapak Saudara berpikir mereka setuju? Belum tentu. Mereka berkata, oh mungkin kamu dari ajaran sesat. Oh mungkin kamu akan bangun gereja di tempat ini. Oh nanti kamu kalau udah tahu orang-orang di sini kamu akan bangun gereja. Oh begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, saya balik dan saya berdoa, Tuhan, mengapa memberitakan Injil begitu sulit? Dan kemudian Tuhan berkata, baca lagi kitab Injil. Saya berkata, oke Tuhan, saya baca lagi. Dan begitu saya baca, saya mendapat pewahyuan baru. Tiba-tiba saya melihat bagaimana Tuhan Yesus keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang-orang yang terikat. Tiba-tiba saya berkata, aha, saya mengerti. Akhirnya saya mulai pergi keliling kota, pergi ke desa-desa, pergi ke pulau-pulau. Saya mulai telepon pendeta, saya berkata seperti ini. Shalom Pak Pendeta, saya John Nerman dari Jakarta. Saya pengen kenalan, saya pengen jalan-jalan. Kapan Bapak ada? Dan kemudian kita janjian, arrange time, kita atur waktunya. Begitu nyampe, dijemput di bandara atau dijemput di pelabuhan. Saya berkata begini, Pak, apakah boleh sebelum kita sampai di pastori, sebelum sampai di gereja, kita boleh mampir di tempat pemulung, di tempat nelayan, atau di kampung-kampung di mana ada orang sakit? Dan semua pendeta itu selalu berkata, boleh. Dan Bapak Ibu Saudara, begitu sampai di nelayan, di kampung-kampung atau petani, saya berkata begini, halo Ibu, halo Bapak, saya John dari Jakarta, dan selamat sore semua. Bapak, Ibu, apakah engkau tahu di sini ada orang sakit? Dan mereka berkata, oh banyak, saya juga sakit, lutut saya ini sudah sakit mas, 20 tahun. Saya berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, mau, saya sudah banyak makan obat, kalau dikumpulin sudah 5 karung. Dan saya berkata, sekarang, dalam nama Yesus, sembuh. Coba jongkok, coba berdiri. Bagaimana rasanya? Lompat-lompat. Hah, udah sembuh? Ya aku sembuh, ya aku sembuh. Dan kemudian pendetanya melihat di situ. Dan saya berkata, Pak, kalau kamu tahu ada orang sakit lagi di sini, tolong panggil mereka, saya tunggu. Kita berikan kesembuhan gratis. Langsung dia panggil, oh kesembuhan gratis, kesembuhan gratis. Akhirnya dalam 10 menit, maka kumpul 50-70 orang. Pernah juga waktu itu lebih 100 orang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya cari kursi atau cari meja atau motor yang parkir di situ. Saya tongkat 2 naik ke atasnya dan saya mulai berbicara. Halo Ibu, Bapak Ibu, selamat sore, apa kabar? Dan saya berkata, Bapak Ibu lihat, Bapak ini sakit 20 tahun, hari ini sembuh. Semua kita yang sakit di sini hari ini sembuh. Berapa banyak di antara Bapak Saudara mau sembuh? Katakan yes. Semua yes. Dan kemudian saya berkata, Bapak Ibu, sebelum kita menerima kesembuhan, ada yang paling penting yang saya mau katakan. Yang paling penting dalam hidup ini adalah keselamatan. Kesembuhan hanyalah salah satu di antaranya. Tapi yang paling penting dalam hidup adalah keselamatan. Karena itulah kita berkata selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat jalan, selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Selalu kita ucapkan selamat, selamat, selamat. Bahkan di setiap pom bensin, setiap proyek berkata utamakan selamat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berkata ada yang lebih penting, keselamatan. Nah, keselamatan di bumi begitu kita perhatikan. Bagaimana keselamatan di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu, engkau ditentukan untuk menerima keselamatan kekal, yaitu masuk surga. Memang betul kita sudah berdosa. Adam dan Hawa sudah berdosa. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ini. Ada 4 cara penginjilan praktis. 4 topik yang kita bisa sampaikan Injil dengan mudah dalam waktu 5 menit. Nah, saya contohin ya, 4. Nah, ini yang biasa saya sampaikan di pulau-pulau atau di bangsa-bangsa, yaitu betapa paling penting keselamatan. Yang 4 ini adalah, saya berkata, pertama, Tuhan menciptakan dunia yang sempurna.
dan di mana manusia berhubungan dengan baik, dengan intim dengan Tuhan. Tapi iblis tidak suka. Terjadilah yang kedua. Iblis menggoda manusia untuk melanggar firman Tuhan, untuk memakan buah yang Tuhan berkata jangan engkau makan, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dan kemudian yang ketiga, usaha manusia untuk datang kepada Tuhan adalah sia-sia. Dengan segala perbuatan baik, dengan semua apapun, semuanya sia-sia. Dan kemudian yang keempat, kemudian karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan sendiri datang ke bumi, yaitu firman yang jadi daging, yaitu Yesus atau Juru Selamat, datang membayar dosa dan penyakit kita, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang sudah datang sore ini, ketahuilah penyakitmu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan engkau berkat, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan kesembuhan. Jadi oleh karena itu, sebelum kita berdoa untuk kesembuhan, kita akan berdoa minta pengampunan dosa kita dan minta nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi besok saya pulang ke Jakarta, Bapak Ibu tetap bisa berdoa dan orang-orang itu bisa disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan seorang sakit menjadi sembuh. Bapak Saudara, mau namamu tertulis dalam kitab kehidupan di sorga? Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada, ikutin saya berdoa. Nah, kita ajak mereka terima Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami mendengar Injil kerajaan-Mu, dan kami percaya, kami tahu ini kami orang berdosa. Ampuni dosa-dosa kami. Saat ini kami buka hati kami. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Pimpin saya Roh Kudus. Hidupku yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang bukan saya yang sakti, tapi Tuhan yang sakti. Mari kita praktekkan firman yang barusan kita dengar. Yang firman berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan seorang sakit, jadi sembuh. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara percaya? Lambaikan tanganmu. Semua melambaikan tangan. Taruh tanganmu di kepala. Karena engkau percaya, letakkan tanganmu atas dirimu, Tuhan menyembuhkanmu. Begitu kita berdoa, selesai berdoa, periksa, lakukan yang engkau tidak bisa lakukan sebelumnya. Periksa kakimu, periksa pinggangmu, periksa tanganmu. Siap? Dan kita mulai berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Saat ini Tuhan, mari teguhkan firman-Mu. Mereka sudah percaya, dengan iman mereka meletakkan tangan atas tubuh mereka. Saat ini Ku perintahkan setiap sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Terima kesembuhanmu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kesembuhan. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba periksa tubuhmu, goyang badanmu, lakukan yang kau tidak bisa lakukan sebelumnya. Berapa banyak Bapak Saudara sudah sembuh? Lambaikan tanganmu. Nah, kemudian mereka biasanya, kalau mereka bukan orang Kristen, 100% sembuh semua. Tapi kalau di gereja 2 orang sembuh, sudah bagus Bapak Saudara. Dan kemudian panggil 2-3 orang, dan kemudian tanya siapa namanya, sakit apa, sudah berapa lama, dan sekarang bagaimana. Sudah sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Begitu itu terjadi Bapak Saudara, pendeta itu langsung minta dibuat di gerejanya. Malam itu juga diundang pendeta-pendeta. Kemudian tiap hari KKR terus Bapak Saudara. Itulah persiapan KKR 5 menit. Masih banyak lagi yang kita bisa bahas, tapi untuk sesi kali ini saya berharap ini sudah bisa membantu Bapak Ibu Saudara. Pergilah penginjilan, beritakan Injil. Injil adalah kuasa, gospel is the power. Tanda-tanda mujizat dan keajaiban pasti menyertai Bapak Ibu Saudara. Melangkah saja dulu, ambil satu langkah iman, Tuhan menuntun kepada ribuan bahkan jutaan langkah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup,
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat seluruh pasukanmu yang sudah mendengarkan akan Injil kerajaan-Mu. Mari Tuhan beri keberanian, beri kekuatan, dan teguhkan firman yang disampaikan oleh semua pasukan-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima, jadi pada kami seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Amin Bapak Saudara, terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya, yaitu sesi mengenai bagaimana menginjil dengan kuasa dan mujizat dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.